Ya, kembali berjumpa di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Ya, kita mulai masuk ke bagian keempat. Bagi saya ini pelajaran terakhir di video tentang dasar teori yang saya bagikan ke teman-teman. Ya, kalau di review bagian 1 kita belajar tentang top dan bottom, menentukan identifikasikan yang mana top dan bottom. Yang kedua, kita menarik sebuah garis trend line menjadi sebuah gelombang dan masuk ke dalam rangkaian gelombang gitu. Dan yang ketiga, kemarin kita belajar tentang sebuah tren. Ya, mungkin pelajarannya cukup padat teman-teman. Kalau yang nggak mengerti bisa terus ngikutin dulu, beberapa link akan saya munculkan. Kita sekarang masuk ke bagian keempat. Saya akan bereskan dulu setiap teori, dan di akhir nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan dalam analisa trading. Setelah kita mengetahui teorinya, kita akan rangkaikan sebuah gelombang, kita akan mengidentifikasikan top dan bottom, dan ketika bergerak harga kita akan bisa melihat, mungkin kita bisa gabungkan dengan chart pattern, candle, atau bahkan nanti indikator. Kurang lebih itu teman-teman. Jadi ikutin dulu aja. Sampai sekarang emang belum ada email yang masuk. Sepertinya belum ada yang mengerjakan. Kalau yang pusing mungkin banyak, tapi coba kita pahamin dulu. Nanti lambat laun mungkin ketika praktek, harapan saya kalau bingung bisa review lagi apa itu identifikasi gelombang, apa yang disebut gelombang seperti apa, tren itu seperti apa. Nah, bisa direview di video-video sebelumnya ketika nanti kita praktek. Oke, kita lanjut dulu aja. Bagian keempat, Technical Analysis Course ya. Kemarin kita berbicara sebuah tren. Nah, sekarang saya mau masuk tentang mayor dan minor. Ya, ini definisinya. Gelombang mayor dan gelombang minor berbicara tentang gelombang di dalam gelombang. Ini yang paling penting, dan juga berbicara tentang rentang waktu. Karena kalau udah ngomong mayor dan minor, di sini berbicara tentang time frame. Gelombang mayor adalah gelombang utama. Gelombang minor adalah gelombang harga yang ada di dalam gelombang mayor, dan biasanya terbentuk lebih dari satu gelombang. Jika gelombang mayornya time frame only, maka minornya ada time frame daily. Jika gelombang mayornya time frame 1 jam, maka gelombang minornya 5 menit. Statement keempat dan kelima ini lebih dikembalikan ke cara kita bertrading ya teman-teman. Tapi ada dasarnya kenapa saya pakai monthly menjadi time frame utama. Nanti kita lihat alasannya di akhir. Nah, ini catatan yang paling penting ketika kita belajar tentang mayor dan minor. Ada hal yang sangat penting ketika kita mempelajari tentang gelombang mayor dan minor, yaitu kita akan mengetahui sebuah top atau bottom di gelombang besar akan berhenti, fix. Dengan kata lain, bahasanya impuls ini udah beres belum? Topnya udah oke belum? Koreksi ini udah fix belum? Bottomnya udah oke belum? Kira-kira itu gelombang apa teman-teman? Ya, dijawab nanti ya. Dan akan melanjutkan pergerakan harga tersebutnya. Jadi ketika top ini impuls dan dia sudah fix, kita bisa tahu bahwa top ini fix dari mana? Dari perubahan di dalam time frame minor. Jadi powerful sekali untuk kita bisa melihat bahwa top ini udah fix, saatnya kita liquid kalau topnya udah fix, atau bottomnya udah fix. Berarti kita ambil bisa posisi beli gitu saat itu. Oke. Nah, ya perubahan di gelombang minor. Ingat pembelajaran tentang fase tren. Nah, jadi yang disebut perubahan itu seperti apa? Oke, lanjut. Sebentar ya. Nah, ini top gelombang biru sudah fix karena ada perubahan di gelombang merah. Nah, jadi gini, ini impuls, ini koreksi. Di dalam impuls, kalau biru ini adalah time frame mayor, saya nggak sebut time frame dulu. Yang biru ini mayor, maka yang merah ini adalah minor. Lihat, di dalam tarikan satu impuls di dalam mayor ada gelombang, bukan gelombang lagi, ada tren naik di dalam time frame minor. Ini ada 1, 2, 3, 4 setengah gelombang. Perubahan terjadi ketika bottom ini di break. Impuls, harusnya koreksi, dia impuls, koreksi. Impuls, koreksi. Kalau tadi asalnya ini impuls, koreksi, ini kebalik, impuls, koreksi. Lihat, top ini sudah fix. Top ini fix karena ada perubahan di mana
gelombang minor berubah dari uptrend menjadi downtrend. Perubahan minor uptrend dan menjadi downtrend di dalam time frame mayornya adalah impuls dan koreksi. Jadi kalau kita punya posisi beli di sini, kita bisa tahan posisinya sampai di sini. Ketika ada perubahan ya kita liquid. Nah, liquidnya kadang-kadang ada di posisi ketika dia break ini, atau kita nunggu koreksinya, yaitu kembali ke kita masing-masing. Nah, itulah cara bertrading kita masing-masing. Ada yang kita mau nunggu, ada yang mau kita close ketika top, yaitu apapun. Tapi nanti kita belajar di prakteknya untuk mengaplikasikan teori ini di dalam trading kita. Oke, lihat powerfulnya bahwa ketika sebuah impulse time frame mayor terjadi sebuah gelombang atau trend di time frame minor. Begitupun downtrendnya gitu. Dan ketika ada perubahan menyatakan top ini udah fix dan dia koreksi. Oke, lanjut. Ya, video kemarin saya berbicara tentang failure swing. Di sini saya mau ngasih tahu ini tambahan aja. Jadi failure swing itu dimana impuls tidak mampu melewati sebuah top terakhir atau bottom terakhir yang menyatakan kelanjutan dari tren yang sedang terjadi. Biasanya failure swing terjadi di fase akhir menuju fase perubahan. Jadi failure swing kita suka pakai ketika kita punya posisi, kita punya beli, jangan-jangan ini ada perubahan. Kurang lebih ini gambarnya. Kalau di video ketiga teman-teman bisa ngelihat saya kasih grafik yang sama, dia sedang downtrend. Ini kan harusnya impuls, dia koreksi. Ketika dia koreksi sampai sini, dia harus break impuls bottom ini. Nah, ketika ini kan koreksi, dia tidak melebihi top, dia impuls, tapi impuls ini nggak kuat, nggak tahan, nggak bisa punya daya lagi untuk dia break ngejar ini, yang ada malah ketarik ke atas. Dia break top ini kembali, dia turun lagi koreksi dan tidak melebihi ini, yang ada terus kemudian dia break. Di sini adalah perubahan. Nah, ini failure swing. Di sini ada poin nomor 1, 3, 4, 5. Ini ketika titik 1 fix, seharusnya dia melanjutkan impuls menuju titik 2 ini. Ketika 1 ini fix, dia melanjutkan ke sini, dia break harusnya, tapi tidak mampu melewati sehingga hanya sampai ke titik 3. Selanjutnya yang terjadi, titik 1 dilewati oleh titik 4 dan begitu seterusnya sampai dengan titik 6, di mana pergerakan dari titik 5 ke 6 merupakan pergerakan yang melewati top terakhir dari tren sebelumnya dan akhirnya menjadi sebuah perubahan dari tren turun menjadi tren naik. Nah, ini jadi teman-teman bisa ngelihat. Kalau mau dijabarin lebih dalam lagi teman-teman, kalau ini menjadi mayornya kita di failure swing, di sini ada minornya nih. Lihat, 1 kalau ini udah fix dia harus break, tapi emang ini belum fix karena bottom ini belum di break. Ini time frame minornya dari yang warna merah. Oke, jadi saling menyambung teman-teman. Menarik sih, saya suka trading ini tuh. Ada satu film lah saya nggak sebutin, teman-teman pasti udah bisa melihat, bisa ngelihat gelombang dalam gelombang itu cukup menarik gitu. Ya. Nah, siklus trend adalah di mana terjadi dua tren di time frame minor yang berbeda di dalam satu gelombang mayor dan yang membentuk sebuah impuls atau koreksi di dalam gelombang mayor itu sendiri yang tadi. Kalau ini impuls, ini koreksi, maka di dalam impuls yang biru ini time frame mayor, minornya ada downtrend, terus kemudian dia break top ini, impuls koreksi, dia naik, maka ini yang disebut satu siklus. Downtrend, uptrend. Tapi di time frame mayornya dia hanya impuls koreksi. Ya, itu kurang lebih siklus trend. Ya, pelajaran keempat gak banyak. Saya mau langsung ngasih tugas saja teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman bisa ngerjain. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menganalisa pergerakan gelombang menganalisa top dan bottom, terus kita tarik garis trend line di dalam satu grafik saham apapun itu. Sebenarnya saya mau bagiin tentang di IHSG kalau mau kita bongkar, cuman kurang lebih gini teman-teman, kalau bisa saya berharap bisa mengerjakan. Tentukan saham apa yang akan dianalisa, cek di TF 1 bulan. Jadi time frame saya untuk mayor itu pasti 1 bulan. Jika yang data yang muncul banyak, kita bisa mengecilkan pandangannya, jadi dikecilin sekecil mungkin. Kalau lihat teman-teman ini kan kecil semua nih, candlenya aja nggak kelihatan.
Cek setiap gelombang yang kita lihat dan ukur koreksinya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Ada satu clue teman-teman. Kalau kita sebut yang biru ini adalah gelombang mayor, maka teman-teman harus tarik ketika kita buka time frame monthly, terus kita kecilin, ataupun nggak perlu kecilin, kita bisa ngelihat gelombangnya. Tentukan gelombang di dalam monthly itu harus ideal. Ingat pelajaran di nomor 1, gelombang ideal itu seperti apa? Dimana koreksinya minimum 38,2 dan ya maksimum 61,8, boleh lebih tapi nggak boleh lebih dari top atau bottom sebelumnya karena dia koreksi. Nah, jadi identifikasikan di time frame monthly seperti itu. Setelah kita nemu monthly dalam time frame itu gelombangnya, kita bongkar lagi di time frame daily. Begitu selanjutnya. Oke, kurang lebih ini dulu video yang mau saya bagikan. Teorinya sudah beres teman-teman, tinggal kita lakukan prakteknya. Jadi cek satu persatu gelombang, teman-teman tentukan satu gelombang, short satu saham apapun, teman-teman bisa prediksikan dan boleh kirim ke saya lewat email di 61.8%@gmail.com. Baik, itu aja mungkin yang mau saya bagikan. Terima kasih sudah mampir di channel saya di 61,8%, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat malam.